Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kalamullah dalam perspektif aliran ilmu kalam. Alangkah baiknya untuk mengetahui bagaimana pengertiannya. Kalamullah yaitu kalam adalah sifat yang diperlukan dan kekal dengan kesempurnaan, dan berkaitan dengan sesuatu yang dia ketahui. Dengannya dia mengatakan perintah, janji, dan ancamannya. Yang kedua yaitu kalamullah menurut pemikiran aliran kalam. Yang pertama yaitu menurut aliran Mu'tazilah. Menurut kaum aliran Mu'tazilah, kalamullah itu adalah makhluk yang diciptakan, tidak qadim, tidak kekal. Mu'tazilah tidak mempercayai sifat Allah Subhanahu wa taala, karena jika Allah bersifat itu qadim, jika sifat juga qadim, maka yang qadim bukan hanya Allah Subhanahu wa taala tetapi juga sifatnya. Dalil Al-Qur'annya yang menjadi dasar pemikirannya adalah Al-Qur'an surat Hud ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci yang diturunkan. Yang kedua yaitu menurut aliran Asy'ariyah. Kaum yang berpegang keras bahwa sabda adalah sifat dan sebagai sifat Tuhan mestilah kekal. Dengan demikian, Al-Quran menurut paham Asy'ariyah adalah kekal, qadim, dan tidak diciptakan dalilnya. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 25. Yang ketiga yaitu menurut aliran Maturidiyah. Aliran ini sependapat dengan aliran Asy'ariyah bahwa sabda Tuhan atau Al-Quran adalah kekal. Al-Quran menurut pendapat mereka sifat kekal dari Tuhan. Satu, tidak terbagi, tidak berbahasa Arab ataupun Syria, tetapi diucapkan manusia dalam ekspektasi berlainan. Yang keempat yaitu menurut aliran Jabariyah. Za'ad bin Dirham memiliki pemahaman yang sama tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena Al-Quran merupakan makhluk, maka Al-Quran itu baru. Karena Al-Quran itu baru, maka Al-Quran bukan sifat Allah. Yang kelima yaitu aliran menurut Qadariyah. Dalam masalah kalamullah, Qadariyah memiliki persepsi yang sama dengan Jabariyah, terutama dengan tokoh Jabariyah yang bernama Za'ad bin Dirham. Qadariyah dan Jabariyah sama-sama berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berkalam. Yang keenam yaitu menurut aliran Musyabihah. Menurut pandangan Musyabihah bahwa Allah berkalam sebagaimana makhluk juga berkalam. Mereka tidak membedakan antara keduanya. Menurut mereka, kalamullah berupa huruf, suara, dan bahasa. Bahkan lebih ekstrim, ada pendapat di antara mereka bahwa kalamullah qadim, dan sisi lainnya mengatakan bahwa kalamullah berupa huruf, suara, dan bahasa. Untuk manfaat mempelajari perbedaan pendapat kalamullah menurut pemikiran aliran kalam ini, yaitu yang pertama, kita bisa mengetahui pendapat kalamullah menurut aliran kalam Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kita bisa mengetahui bahwa keyakinan tentang kalamullah itu berbeda. Yang ketiga yaitu kita bisa menghargai pendapat orang lain. Untuk cara menyikapinya yaitu yang pertama, kita bisa menghadapi perbedaan pendapat itu dengan penuh keadilan. Yang kedua, tidak boleh saling menyalahkan, harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu kita jika tidak mampu mengatasi perbedaan itu, lebih baik jalan masing-masing tanpa mengganggu dan menyesatkan orang lain apalagi merugikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan kalamullah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.